Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Bu. Pagi. Ya. Baik, jadi kegiatan kita pada kali ini yaitu kita akan melakukan percakapan praobservasi, di mana sebentar saya akan melakukan kegiatan observasi supervisi di kelas ibu. Jadi nanti saya akan melihat kegiatan selama proses pembelajaran di kelas ibu. Jadi tujuan dari observasi supervisi di kelas ini yaitu untuk mengamati, melihat dan mencatat apa saja yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas ibu. Nah, jadi bagaimana? Apakah ibu sudah siap? Oh iya, sudah siap ya Bu. Ya, jadi sebelumnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada ibu. Jadi pertanyaan yang pertama yang saya ingin tanyakan, apa tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam pembelajaran yang akan dilakukan di kelas? Adapun tujuan pembelajaran yang kami capai setelah melaksanakan proses pembelajaran, yang pertama yaitu siswa dapat menyimak bacaan yang dibacakan oleh guru. Yang kedua, siswa dapat memahami tokoh-tokoh yang ada pada cerpen yang dibacakan oleh ibu. Yang ketiga, siswa dapat menyimpulkan isi daripada isi pembelajaran atau cerpen yang dibacakan oleh ibu secara berkelompok ke kelompok lain. Iya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama siswa yang menyimak cerpen yang diberikan, yang kedua siswa dapat mengenali atau peran tokoh-tokoh dalam cerita, kemudian 3 siswa dapat menyimpulkan melalui diskusi tentang cerita dalam cerpen tersebut. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana area pengembangan yang akan dicapai? Ada 2 tahap area pengembangan yang saya capai di dalam proses pembelajaran. Yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua adalah keterampilan. Kedua keterampilan ya. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai, yang pertama area pengembangan pengetahuan, yang kedua adalah area pengembangan keterampilan. Ya. Jadi pertanyaan berikutnya, bagaimana strategi pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran di kelas ibu? Adapun strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran yaitu strategi berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan berintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Oh ya, jadi strategi yang akan digunakan dalam pembelajaran yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan siswa yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian selanjutnya model pembelajaran yang akan digunakan atau diterapkan di dalam kelas. Model yang saya gunakan di dalam kelas saat saya mengajar tadi adalah model pengelompokan secara berdiskusi. Model pengelompokan secara berdiskusi. Oh ya, jadi model penerapan yang dilakukan adalah model pengelompokan. Ya, artinya model pembelajaran kooperatif learning ya Bu. Ya, kemudian metode apa yang akan digunakan dalam pembelajaran nanti? Model pembelajaran yang saya digunakan adalah model pengelompokan atau model diskusi. Oh ya, jadi modelnya adalah diskusi ya. Model tanya jawab. Diskusi dan tanya jawab. Oh iya.
Nah, selanjutnya media pembelajaran yang digunakan apa itu? Media yang saya gunakan adalah media bacaan. Bacaan ya. Melalui gambar pada bacaan, siswa dapat memahami apa yang saya paparkan, mulai dari artikel bacaan. Yang kedua adalah peran tokoh dalam pembelajaran itu. Semua siswa antusias mengetahui dan memahami materi apa yang saya berikan. Oh iya, jadi media yang digunakan adalah bacaan, bacaannya adalah cerpen. Jadi kemudian yang kedua media gambar. Ya, media gambar ini bisa dilihat oleh siswa, ditampilkan di depan siswa tentang gambar-gambar atau peran tokoh-tokoh dalam cerita. Ya. Kemudian selanjutnya kapan pembelajaran ini akan dimulai? Pada hari ini. Ya, jadi pada hari ini ya Bu, kita sebentar akan melakukan pembelajaran di kelas. Dan nanti saya akan mengamati, mencatat hal-hal yang penting atau hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran di kelas. Ya, baik Bu, kita akan melanjutkan di dalam kelas untuk melakukan proses pembelajaran. Baik Pak, dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu atas waktunya hari ini. Kita lanjutkan di kelas. Perhatian, duduk siap, beri salam. Doa sebelum belajar.
Humaira, Hadir Bu. Muhammad Asraf, Hadir Bu. Muhammad Denis, Hadir Bu. Muhammad Fikran, Hadir Bu. Muhammad Nabil, Hadir Bu. Muhammad Aiman, Hadir Bu. Mutiara B, Hadir Bu. Mutiara M, Hadir Bu. Nurul Humaira, Hadir Bu. Reski Pratama, Hadir Bu. Rabiatul Adawiyah, Hadir Bu. Rita, Hadir Bu. Saharudin, Hadir Bu. Sarmila Anjani, Hadir Bu. Sainab, Hadir Bu. Sri Rara Pratiwi, Hadir Bu. Rizka, Hadir Bu. Sakina R, Hadir Bu. Muhammad Bilal. Hadir Bu. Alhamdulillah semuanya hadir. Baik, sebelum saya melanjutkan pembelajaran, terlebih dahulu saya berkuis dulu kepada anak-anakku sekalian. Aku setiap malam keluar mencari rezeki. Kadang aku berjalan jauh, kadang aku dekat untuk mendapatkan rezeki itu. Kadang aku ketemu saudaraku sendiri, sama-sama keluar mencari rezeki. Karena kehidupanku pada malam hari, aku mencari rezeki. Tetapi pada siang hari, aku beristirahat. Dengan ketemunya dengan saudaraku sendiri, aku tidak saling menyapa, tetapi saling mengetahui melalui panca inderaku yang ada, mulai mata, hidung, dan telinga. Siapakah aku? Saya Bu. Saya Bu. Saya berikan kesempatan kepada Bunga Anggrek. Kelelawar. Kelelawar. Itu benar. Berikan tepukan jempol. Jempol kanan. Jempol kiri. Dua jempol. Hebat. Selanjutnya saya dulu membagikan dulu materi cerpen kepada anak-anakku sekalian. Jadi saya berikan dulu materi cerpen. Baik, dengan selesainya membagikan materi, maka siswa diharapkan menyimak materi atau cerpen yang dibacakan oleh Ibu. Sebentar ada juga membaca bersambut. Sampai di mana Ibu membacakan cerpen itu, Anda menyambut cerpen itu. Sudah siap? Siap. Oke, Ibu mulai. Aku anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil. Ia ditemui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Sesampai di halaman sekolah yang rindang, Pak Rizal ayahnya menemani Hana untuk ikut menemaninya masuk di kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya di Kyoto. Dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak di kelas 1. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir anak-anak Indonesia, ramah-ramah, mereka pasti akan senang punya teman baru, kata ayahnya. Hana mengangguk. Nanti ayah akan datang lagi menjemputnya. Ayah perlu pergi dulu ke tukang cukur rambut, ayah sudah gondrong begini. Tambah ayahnya lagi sambil menepuk pundak Hana. Jarak rumah Hana dengan SD Gaharu hanya 500 meter. Sehingga dia bisa berjalan kaki ke sekolah. Begitu masuk melewati gerbang sekolah, bel berdering. Semua siswa berlarian masuk di kelas masing-masing. Hana mencari kelas dengan lambang 6 di atas pintu. Sekarang saya
Apakah anak-anakku sekalian bisa menyimpulkan dari paragraf yang dibacakan Ibu sampai paragraf tadi? Bisa. Oke, saya berikan kesempatan kepada kelompok Bunga Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan paragraf yang dibacakan oleh Ibu Guru. Ini adalah hari pertama Hana masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan doktor. Pak Rizal adalah ayah Hana. Pak Rizal menawari Hana untuk ikut menemaninya masuk ke dalam kelas. Namun, Hana menolak. Anak-anak Indonesia ramah-ramah. Mereka pasti akan senang mempunyai teman baru. Jarak rumah Hana dengan SDN Gaharu hanya 500 meter. Hana mencari kelas dengan lambang IV di atas pintu. Ibu guru kelas Hana adalah Bu Pratiwi. Bagaimana anakku sekalian? Apakah di antara tadi cerpen yang dibacakan Ibu dari paragraf ke paragraf, anakku sudah paham semua isinya atau ada kata-kata yang sulit belum dipahami? Paham semua? Paham. Tepuk semangat. Semangat. Tapi perhatikan cerpen Ibu lanjut. Karena saya akan melanjutkan. Nama saya Hana. Saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliah di sana. Kami pindah ke kota Hiya karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semua. Arigato, terima kasih. Hana mengakhiri perkenalannya dengan menjurat, membungkuk badannya. Ketiga, kami berdiri tegak. Ia melihat senyum terkembang dari teman-teman sekelasnya. Hana lega, kecemasan yang berkurang. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Ujar Bu Pertiwi. Apa saya berikan kesempatan kepada kelompok Anggrek untuk menyimpulkan isi dari paragraf yang sudah dibacakan itu. Seorang anak laki-laki menghancurkan tangan. Kamu asalnya dari mana? Ya, nama aku Arjuna, biasa dipanggil Juna. Teman-teman yang lain bersorak. Sepertinya Juna memang anak yang suka mencari perhatian. Hana bingung, bagaimana harus menjawab pertanyaan Juna. Di Jepang, dia dengan mudah menjawab bahwa dia berasal dari Indonesia. Tapi di Indonesia, dia harus menjawab apa? Saya berasal dari Indonesia, kata Tuan dan ragu. Teman-teman Hana tertawa. Bu Pertiwi menengahi mungkin maksud Arjuna. Hana lahir di mana? Oke, saya lanjutkan. Apakah ada memahami isi kesimpulan lanjutan dari saya dilanjutkan kepada siswa? Hasil bacaan itu apakah? Sudah paham isinya? Paham. Saya kembali kepada Bunga Matahari. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Matahari ingin menyimpulkan paragraf yang dibacakan guru dan kelompok Bunga Anggrek. Nama saya Hana, saya berusia 12 tahun. Saya pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya di sana. Ketika kembali berdiri tegak, ia melihat senyum terkembang dari teman-teman. Terima kasih Hana. Ada yang ingin kalian tanyakan pada Hana? Oke, apakah ada tingkat kesulitan yang dibacakan dari guru, dari teman, dan kesimpulan? Apakah ada kata-kata yang sulit? Tidak. Paham semua? Paham. Tepuk semangat. Semangat. Ibu lanjut penutup daripada cerita. Maaf Bu Pertiwi, saya mau menyusulkan oleh-oleh dari Jepang untuk teman-teman Hana. Tadi
tidak sempat membawa Hana karena dia terburu-buru. Pak Rizal berkata dari jendela. Hana harus sadar bahwa dia melupakan cindramata yang sudah disampaikan untuk teman-temannya barunya. Kelas kembali riuh. Hana mendengarkan kantung bangtung berisi permen, wasagi, dan sisir suge. Buatan khas dari Tokyo, hasilnya menghangatkan karena teman barunya memang ramah dan senang hati menerimanya sebagai penghuni kelas yang baru. Hana menyalami temannya satu persatu dan mencoba menghafalkan nama-nama mereka sampai di ujung kelas. Siswa yang terakhir saya salami berkata, jangan sampai lupa nama Juna. Bagaimana? Paham semua isinya? Paham. Kata sulit? Iya. Jadi saya lanjutkan dengan selesainya materi. Saya lanjutkan dulu. Salah satu siswa, apakah ada di antara kelompok ini yang bisa memberikan contoh juga sama cerita Hana, aku anak Indonesia, sama isi daripada cerita Hana atau pengalaman siswa tersebut? Kelompok apa yang bisa? Matahari. Jadi dengan hormat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rara Pratiwi, pindahan dari SDN IPS Talot 21. Nama SD saya sekarang SDN 27 Paukiri. Saya pindah karena mama dan bapak saya membangun rumah di kampung Kokoa. Yang pertama saya kenal Adel Nila Hajra Nurul. Dia mengajak saya berkenalan dengan kelas-kelas lainnya. Oh iya, di sekolah ini anaknya sangat ramah dan baik. Saat saya berkenalan, saya bertemu dengan Tiara. Dia bertanya, siapa nama bapak dan mama kamu? Dan di mana dia tinggal? Dan saya menjawabnya, nama mama saya Hidayani, tinggal di kampung Kokoa. Dan bapak saya Ramli, tinggal di Makassar. Setelah beberapa hari, saya sudah banyak berteman dengan kelas-kelas lainnya. Dan mereka menerima saya sebagai penghuni baru di sekolah ini. Setelah 2 tahun saya lewati kelas 3 dan kelas 4, akhirnya saya menaiki kelas 5. Nama gurunya Fatmawati, dia sangat baik dan ramah. Setelah kami lewati di semester 1 dan semester 2 mencari ilmu, kami menaiki kelas 6, yaitu kelas terakhir, kelas yang menyimpan banyak kenangan. Nama gurunya Mukarramah. Dia sangat baik dan ramah. Dia menyayangi kita semua. Kasih sayangnya tak tertandingi. Dan pada semester 1 kami mempelajari tentang kebersihan, tentang ilmu yang belum kami ketahui, dan banyak kegiatan yang kami lakukan. Sebelum saya tutup, saya punya pesan untuk guruku Mukarramah. Pesan. Hai guruku yang cantik dan manis. Kamu tahu nggak, kamu itu sangat kuat loh. Aku tahu ibu itu sudah sering sakit dada gara-gara kami. Maafkan kami ya Bu. Dan maafkan kami yang selalu membuat ibu marah. Dan maafkan kami yang ketika pelajaran sedang berlangsung kami selalu ribut. Aku tahu kata maaf itu tidak gampang dimaafkan. Tapi semoga ibu memaafkan kami. Mungkin segitu saja pesan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itulah tadi adalah salah satu siswa perwakilan dari Bunga Matahari. Itu adalah mamanya juga yang saya ajar. Sekarang anaknya lagi yang saya ajar. Ya,
ada bawaan dari mama. Memang mamanya adalah anak-anak yang bisa menerima apa yang kita berikan. Jadi selanjutnya saya akan memperlihatkan alat peraga. Apakah anak-anakku sekalian sudah pahami isi cerpen yang diberikan ibu? Aku anak Indonesia. Apakah mulai paragraf awal sampai akhir? Apakah anak-anakku sekalian sudah paham? Sudah. Jadi saya buktikan dengan alat peraga yang ditampilkan ibu. Baik, dengan Anda sudah memperhatikan dari paragraf ke paragraf, saya dulu berikan tepuk semangat. Semangat. Tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Kita lihat dari paragraf 1 ke paragraf terakhir. Di sini ada berapa pelaku? 7. Siapakah itu? Hanan, berdiri, Juma, Sekarang saya berikan kesempatan. Yang ibu tampilkan ini, siapa di antara kelompok bisa menunjukkan satu-satu pelaku yang ada pada cerita? Siapa? Ya, silakan berdiri. Dari kelompok teratai, silakan. Mulai pertama. Hana Pertiwi, Agni, Melodi, Juna, Salim, Patrisa, Salim, Agni, Salim, Juna, Hana, Melodi, Beri temukan untuk temannya. Adik tunjukkan satu-satu, diamati gambar satu-satu. Sekarang ibu yang tunjuk. Semua kelompok bisa menjawab. Yang ditunjuk ibu? berdiri, Hana, Parisan, Hana, Salim, Melodi, Salim, Juna, Siapa ini? Salim, Bapak Hana siapa? Pak siapa? Rizal. Ini adalah Oke. Yang ada di
dari jendela berkepala botak. Kenapa botak? Sudah dicukur. Kenapa dia bercukur? Karena Rambutnya bukan botak benar, tetapi dia botak karena cukur. Oke. Apakah sudah dipahami semua pelakunya? Dengan selesainya saya menampilkan alat peraga, ternyata anak-anakku sekalian antusias dalam baik mulai dari menanggapi, mulai dari menyimpulkan, mulai menyambung bacaan, mulai berdiri di hadapan ibu beserta kita yang ada di sini di depan kelas. Anda juga bisa. Inilah yang diajarkan kepada kelas 6 untuk nanti dilanjutkan di luar sana. Sekarang kita lanjutkan. Masing-masing siswa mengangkat topi yang sudah dibuat. Yang sudah dibuat, sebelum dipasang, Anda memperkenalkan diri satu-satu, baru topinya dipasang, baru kita lanjutkan diskusi. Coba kelompok melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok melati akan memperkenalkan tokoh yang ada di topik kami. Agni, Pak Rizal, Salim, Melodi. Kelompok anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga anggrek akan memperkenalkan diri dari topi yang ada dalam toko. Hana, Salim, Arjuna, Selanjutnya bunga mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga mawar ingin memperkenalkan nama di topi. Melodi, Hana, Juna, Naomi, Agni. Selanjutnya teratai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bunga teratai ingin memperkenalkan nama tokoh yang ada di topi kami. Agni, Hana, Yuna, Salim. Selanjutnya kelompok bunga matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok matahari ingin memperkenalkan nama tokoh kami dari topi. Bu Pertiwi, Agni, Juna, Salim. Ya, dengan selesainya perkenalan tokoh yang ada pada topi, saya minta semua siswa memasang topinya. Sudah siap untuk berdiskusi? Siap. Sekarang kita memberikan kepada anak-anakku sekalian, satu kelompok mengajukan pertanyaan kepada kelompok lain dengan menyebut nama tokoh yang ada pada topi yang Anda pakai. Sekarang kami mulai dengan bunga teratai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga teratai ini memberikan pertanyaan kepada kelompok bunga matahari yang selaku Bu Pertiwi. Siapakah teman Hana yang lahir di Berlin? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga teratai. Jawabannya Agni. Saya terima jawaban kelompok bunga matahari yang selaku Bu Pertiwi. Jawaban benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan pertanyaan
Alfian. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga teratai yang selaku Hana Arjuna. Saya menerima pertanyaan dari kelompok saya menerima jawaban dari kelompok bunga anggrek. Benar. Saya akan memberikan diskusi ini kepada kelompok bunga melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan diskusi ini. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bunga mawar selaku melodi. Siapakah nama wali kelas saya? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok melati. Bu Pertiwi. Saya menerima jawaban dari kelompok bunga mawar. Ya, benar. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 selaku melodi akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bunga anggrek selaku Salim. Buah tangan apakah yang dibawakan Hana untuk teman-teman barunya? Saya akan menjawab pertanyaan kepada kelompok bunga melati, permewolasi dan sisir kusuge dan buah tangan khas dari Kyoto. Saya menerima jawaban dari kelompok bunga anggrek. Benar. Saya akan memberikan diskusi ini kepada kelompok bunga matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok matahari selaku Bu Pertiwi ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok mawar selaku Agni. Siapa nama adik Hana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga matahari. Jawabannya Naomi. Saya menerima jawaban dari bunga mawar. Iya, benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 selaku Salim pada kelompok anggrek selaku Arjuna. Siapakah nama ayah Hana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga matahari Pak Rizal. Saya menerima jawaban Anda selaku Juna. Ya, benar. Saya akan memberi diskusi ini kepada kelompok mawar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok bunga mawar selaku melodi ingin membacakan pertanyaan kepada kelompok matahari selaku Ibu Pertiwi. Mengapa Hana pindah ke Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga mawar. Jawabannya, keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok matahari. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada kelompok bunga anggrek selaku Salim. Mengapa Hana pindah ke Indonesia? Saya akan menjawab pertanyaan ini kepada kelompok bunga mawar yang selaku Melodi. Hana pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya baru menamatkan kuliahnya dari sana. Kami pindah ke Indonesia karena ayah akan bekerja di sini. Saya terima jawaban dari kelompok bunga anggrek. Benar. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua kepada kelompok Melati yang selaku Agni. Ada berapakah tokoh dalam cerita dan apa saja perannya? Jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Melati selaku Agni akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga mawar.
Ada tujuh tokoh dalam cerita Aku Anak Indonesia. Pertama, Hana adalah tokoh utama, Bu Pertiwi tokoh utama, Pak Rizal tokoh pendamping, Yuna tokoh utama, Salim tokoh pendamping, Melody tokoh pendamping, Agni tokoh pendamping, Alvira tokoh pendamping. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok Melati. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada kelompok Bunga Matahari. Ada berapa tokoh dalam cerita dan apa saja perannya? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bunga Mawar selaku Melody. Ada tujuh tokoh dari cerita Aku Anak Indonesia. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok Bunga Matahari. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada kelompok Bunga Anggrek. Ada berapakah tokoh dalam cerita dan apa saja perannya? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok Bunga Mawar. Tokoh utama adalah Hana, tokoh kedua adalah Bu Pertiwi, tokoh ketiga adalah Pak Rizal, tokoh keempat adalah Arjuna, tokoh kelima adalah Naomi, tokoh enam adalah Agni, tokoh ketujuh adalah Salim. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok Bunga Anggrek. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada kelompok Bunga Geratai. Ada berapakah tokoh dalam cerita dan apa saja perannya? Jelaskan. Saya akan memberikan jawaban yang dibacakan. Ada tujuh tokoh dalam cerita. Satu, Hana adalah tokoh pertama berperan sebagai murid baru. Dua, Pak Rizal berperan sebagai ayah Hana. 3, Bu Pertiwi berperan sebagai guru wali kelas 6. 7, Juna berperan sebagai murid yang suka mencari perhatian. 4, Naomi berperan sebagai adik Hana. 5, Salim berperan sebagai yang menunjuk ke jendela yang melihat hantu. 6, Melody berperan sebagai orang yang menunjuk juga ke jendela melihat ada kepala botak. 7, Agni yang berperan sebagai murid baru di kelas 2 yang belum mahir berbahasa Indonesia di kelas 2 dan kumpulan cerpennya sudah terbit. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok Geratai. Sekarang kalau tidak puas, maka kita kembalikan, sudah berulang-ulang terputar dan terputar. Maka kita kembalikan kepada yang bertanya. Itu ada 7 peran yang diminta. Kebetulan kemarin ini tidak hadir. Dia itu mungkin tinggal di rumah untuk konsep pertanyaan yang memang inilah diskusi. Menemukan pendapat yang berbeda. Masing-masing sebentar ada tujuan, namun tujuan sebentar akan ada yang sama dan yang tidak sama. Kita kembalikan kepada kelompok Bunga Mawar untuk memberikan jawaban semua kelompok. Ada berapa tokoh dalam cerita? 7. Dan apa saja perannya? Hana sebagai murid pindahan atau murid baru. Juna sebagai pendamping. Bu Pertiwi sebagai wali kelas 6. Pak Rizal sebagai ayah Hana. Agni sebagai pendamping. Salim sebagai pendamping. Melody sebagai pendamping. Saya akan melanjutkan diskusi ini kepada kelompok Bunga Anggrek. Bagaimana tadi jawaban dari kelompok sini sudah? Namun tadi ada jawaban yang
benar. Ya, tapi ada yang paling benar. Nah, karena dia sebutkan peran tokoh awal sampai akhir. Jadi tadi sudah jawaban sudah menyentuh 70%. Jadi cuma kita tadi tidak ini sebagai ini sebagai ini sebagai ini, tapi dia melengkapi bahwa yang tokoh utama adalah Hana. Hana tokoh utama. Tadi tidak ada menyebutkan bahwa Hana adalah tokoh utama. Jadi itu tadi hampir benar semua kelompok. Beri tepukan. Kita kembalikan kepada kelompok yang sudah memaparkan materi tadi. Pertanyaan atau materi ini. Saya akan melanjutkan diskusi ini kepada kelompok bunga anggrek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga anggrek yang selaku Salim akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bunga mawar yang selaku Agni. Mengapa kemarin Hana berlatih di depan cermin? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga anggrek. Ada tidak canggung mengucapkan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Saya menerima jawab. Saya belum puas dengan jawaban Anda. Saya akan melanjutkan pertanyaan ini kepada kelompok bunga melati. Mengapa kemarin Hana selaku melodi? Mengapa kemarin Hana berlatih di depan cermin? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga anggrek selaku Salim. Agar dia tidak canggung mengucapkan kata-kata perkenalan dalam bahasa Indonesia. Saya menerima jawaban dari kelompok bunga melati yang selaku melodi benar. Saya akan melanjutkan pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok bunga anggrek yang selaku Hana akan memberikan pertanyaan kepada kelompok bunga mawar yang selaku melodi. Apa alasan Hana pindah ke Indonesia? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga anggrek. Keluarganya baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan dokter. Saya belum puas dengan jawaban Anda. Saya akan memberikan pertanyaan ini kepada kelompok bunga matahari yang selaku Agni. Apa alasan Hana pindah ke Indonesia? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok bunga anggrek selaku Hana. Jawabannya adalah ini adalah hari pertama masuk sekolah baru di Indonesia. Keluarga baru saja pindah dari Kyoto, Jepang, tempat ayahnya menyelesaikan pendidikan. Saya belum puas dengan jawaban dari kelompok bunga matahari yang selaku Agni. Saya akan memberikan pertanyaan ini kepada kelompok bunga terata yang selaku Salim. Apa alasan Hana pindah ke Indonesia? Jelaskan. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok anggrek selaku Hana. Hana pindah dari Kyoto, Jepang. Ayah saya selalu menamatkan kuliahnya di sana. Kami pindah ke kota ini karena ayah saya akan bekerja di sini. Saya menerima jawaban dari kelompok bunga terata benar. Saya akan melanjutkan diskusi ini kepada guru. Oke, dengan selesainya diskusi ini, saya menganggap bahwa diskusi ini sangat luar biasa. Tetapi
Ada tanda kutip tetapi. Ada, ini memang semua yang duduk di sini adalah pertanyaan yang tak terduga. Betul tidak? Betul. Bukan bilang kita ada pada konsep khusus kamu si anu. Ini adalah penunjukan langsung. Kenapa? Inilah fungsi daripada tokoh. Apakah anak bisa menjawab melalui nama tokoh itu? Jadi siswa diajak belajar berbicara di luar daripada apa yang Anda wanti-wanti. Mungkin saya dapat pertanyaan, apakah dapat saya pertanyaan, apakah dijawab atau bagaimana. Ternyata sebentar semua kelompok ini secara tiba-tiba ditunjuk. Saya bertanya kepada Salim dari kelompok misalnya Matahari. Tiba-tiba jadi semua pertanyaan, baik pertanyaan dan jawaban. Ada tadi di sini kemarin tidak hadir. Ini nanti memang jawaban yang tidak ini. Ada berulang satu putaran, kita berulang satu putaran lewat. Tidak bisa menjawab. Inilah diskusi. Kenapa? Mungkin Anda bertanya, kenapa kita ingin seperti itu? Kita diajak bagaimana seorang siswa melalui bacaan, penguasaan bacaan itu, siswa dapat menerima isi daripada bacaan itu. Pertanyaan dan jawaban apapun dari teman saya bisa melemparkan kembali kalau memang tidak benar. Tetapi dari kelompok yang lain, saya secara antusias bersambung kepada kelompok Bunga Melati. Berikan tepukan jempol. Jempol kanan, jempol kiri, dua jempol. Hebat. Masih semangat? Masih. Kan? Masih. Kita susun pertanyaan. Di sini tadi dari alat peraga, walaupun apa yang diberikan ibu melalui buku dan alat peraga yang diberikan sama ibu, Anda sudah memahami. Sudah memahami semua? Sudah. Adapun tujuan dari pembelajaran yang kita capai, satu, anak didik menyimak dengan baik. Yang kedua, mampu mengenali tokoh-tokoh. 100% mampu mengenali tokoh-tokoh karena sudah ada di kepala, di topik kalian. Yang ketiga adalah dapat memahami isi daripada cerita. Sudah memahami isi cerita semuanya? Sudah. Sudah siap ditanya? Sudah. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak. Sudah paham semua? Paham. Sekarang karena paham, apa kira-kira isi daripada cerita yang dipahami oleh siswa? Saya serahkan kepada kelompok Melati. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok Melati akan membacakan isi cerita yang saya pahami. Ini adalah hari pertama Hana masuk sekolah. Guru Hana adalah Bu Pertiwi. Pak Rizal adalah ayah Hana. Hana adalah anak baru pindahan dari Kyoto, Jepang. Arjuna adalah anak yang suka sekali mencari perhatian. Naomi adalah adik Hana. Agni adalah teman baru Hana. Arjuna juga teman Hana. Salim juga teman baru Hana. Hana mengendalikan kantung-kantung berisi permen, bagasi, dan sisir toothpaste. Ya. Sekarang saya lanjut. Di antara isi daripada cerita tadi, siapakah yang paling rewel di dalam cerita itu? Saya, Bu. Arjuna. Arjuna. Yang sering mengajukan tangan adalah Arjuna. Untuk mendekati siapa? Hana. Coba, karena Anda mengatakan tidak ada kata-kata yang sulit. Coba, mana senyum lebarnya? Mana tepukan punggungnya? Mana tepukan punggungnya? Siapa yang suka senyum lebar? Bu Pertiwi. Apa ada perbedaan senyum lebar dengan senyum terbahak-bahak? Ada. Kalau terbahak-bahak bagaimana? Kalau lebar bagaimana? Tidak kelihatan gigi tapi senyum. Oke. Sekarang kita lanjut. Apakah ada
isi dari cerita ini ada profil Pancasilanya? Ada. Apa isi profil Pancasilanya? Beriman dan bertakwa. Mari kita menyanyikan profil Pancasila. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekarang dengan selesainya saya menganggap materi ini dengan selesainya materi dari season 1 ke season 2 saya masuk ke season terakhir adalah sebelum memberikan pertanyaan kepada anak-anakku sekalian, membagikan tugas kepada anak-anakku sekalian, maka saya dulu mengakhiri. Sekali lagi, apa kabar semuanya? Baik. Siap kerja tugas? Siap. Siap menyelesaikan dengan tepat waktu? Siap. Oke, Anda sudah siap. Tepuk semangat. Semangat. Dengan saya mengakhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan proses pembelajaran di kelas. Sebelumnya juga kita sudah melakukan pra-observasi dan observasi proses pembelajaran di kelas. Nah, jadi sebelumnya saya ingin menyampaikan tujuan dari observasi. Jadi tujuan observasi adalah selain dengan untuk mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran di kelas, itu juga bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru dengan melakukan perbaikan-perbaikan atau refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan di kelas. Kemudian juga saya ingin menyampaikan bahwa tujuan percakapan pasca observasi pada sesi hari ini yaitu sebagai bahan refleksi kita setelah kita melakukan kegiatan proses pembelajaran di kelas, bila mana ada perbaikan-perbaikan yang akan kita lakukan ke depannya. Ya. Jadi baik, langsung saja kita memulai percakapan pasca observasi kali ini. Jadi apa kabarnya hari ini, Bu? Oh, alhamdulillah baik ya, Bu. Sehat ya, Bu? Jadi yang pertama yang saya ingin tanyakan, bagaimana perasaan Ibu ketika melakukan proses pembelajaran di kelas? Saya merasa senang atas adanya observasi ini melalui kelas, melalui kepala sekolah melihat saya untuk melakukan proses pembelajaran. Anak-anak sangat antusias mengikuti pembelajaran. Oh, iya. Ya, Bu, betul Bu, memang saya melihat anak-anak merasa antusias dengan metode-metode pembelajaran yang digunakan. Jadi kemudian
apa kesan-kesan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi atau kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan di kelas? Kesan yang saya dapatkan pada pembelajaran baik secara berkelompok maupun secara tidak berkelompok, anak-anak mengikuti pembelajaran secara antusias dalam pembelajaran, namun di dalamnya saya masih ada kelebihan dan ada kekurangan untuk melakukan proses tersebut. Oh iya, jadi yang dilakukan Ibu melakukan metode diskusi kelompok yang mungkin masih ada mungkin kelebihan atau kekurangan dari metode yang telah digunakan. Nah, adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya? Alhamdulillah, insyaAllah ada hal-hal yang perlu saya tingkatkan kepada anak-anakku, khususnya dalam kegiatan metode pembelajaran berdiskusi. Yang kurang di sini adalah yang kelebihannya adalah anak-anakku sekalian terlalu tinggi dalam berketerampilan. Adapun kekurangannya, yang menjadi kekurangan dalam metode pembelajaran adalah kekurangan waktu, khususnya dalam bentuk berdiskusi. Oh, mungkin dari kekurangan di sini masalah alokasi waktunya mungkin yang sedikit dalam berdiskusi. Mungkin ada rencana Ibu ke depan untuk memperbaiki area-area yang perlu ditingkatkan dalam pembelajaran yang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Insya Allah saya kedepannya harus berusaha semestinya waktu yang kurang tadinya saya harus seperti apa aku harus mencukupkan waktu itu, apakah materinya dikurangi seperti itu. Yang kedua, anak-anakku perlu saya pendekatan secara psikologis untuk anak-anak, khususnya dalam metode, karena ada beberapa metode yang perlu kita perhatikan khususnya dalam berdiskusi, karena anak masing-masing saling membutuhkan metode yang berbeda. Oh iya, jadi salah satunya biasa metode yang kita gunakan seperti metode pembelajaran berdiferensiasi atau pembelajaran sosial emosional ya. Terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, kira-kira kapan waktu pelaksanaan dimulai? Insya Allah saya akan mulai sebentar setelah selesainya kegiatan tanya jawab antara kepala sekolah dengan guru dan guru. Apa-apa yang saya dapatkan di sini, insya Allah saya akan kembangkan setelah selesai. Ya, jadi setelah selesai ini, hari ini Ibu sudah akan menerapkan terutama masalah perencanaan RPP berdiferensiasi yang sudah terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, terus komitmen apa yang Ibu miliki dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional? Ya, semestinya apapun yang tadi dikatakan Bapak masalah pembelajaran berdiferensiasi dan emosional, insya Allah saya akan lakukan, khususnya adalah memperbanyak pelatihan-pelatihan PPN ya, pelatihan-pelatihan mandiri itu yang perlu saya kembangkan baik dari sekolah maupun di luar sekolah. Itu yang perlu saya pelajari atau dari media-media lain. Oh iya. Baik sekali ya Bu. Jadi komitmen Ibu ini akan terus melakukan pengembangan diri ke depannya, misalnya mengikuti pelatihan secara mandiri melalui PMN, mengikuti webinar-webinar yang depan ya.
Mungkin itu saja dari saya sementara Bu. Jadi tetap semangat ya Bu. Saya sangat mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan, terus belajar dan tetap semangat ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya ini sudah mengganggu aktivitas pembelajarannya di kelas. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Saya juga terima kasih kepada Bapak atas apresiasi yang diberikan kepada guru bantu. Iya, terima kasih sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu PP pengajar pelatih karena sudah meluangkan waktunya sehingga bisa hadir di sesi kali ini. Mungkin sedikit saya tambahkan dan kuatkan dari proses percakapan kita hari ini. Jadi alhamdulillah kegiatan pra observasi, kemudian observasi telah Pak Akil dengan Putra Sejawat telah dilaksanakan. Karena kebetulan Pak Akil ini CGP sekaligus kepala sekolah, alhamdulillah memang tugas sebagai kepala sekolah itu mengobservasi guru-gurunya ya. Terlepas daripada itu, observasi ini semoga bukan cuma sampai di sini, tetapi untuk selanjutnya tetap diterapkan. Dan tadi saya sudah dengarkan cakapannya, betul sudah bagus karena Pak Akil sudah memandu dengan pertanyaan tematik mengenai refleksi guru tentang keadaan yang ada di kelas. Jadi guru itu seperti dokter, ketika obatnya tidak mempan, makanya dia akan memberikan resep baru lagi. Jadi setiap kelas mungkin memiliki resep-resep tertentu, tidak bisa disamakan. Ya, jadi mungkin saja keadaan anak di kelas A bisa mungkin diatur secara kognitif, mungkin saja kelas B berbeda lagi seperti itu. Jadi sebagai guru itu jangan sampai hanya pada saat kegiatan ini, tapi ini adalah proses pembelajaran. Kita terus berefleksi, mengevaluasi apa hal yang masih perlu ditingkatkan. Bukan berarti mencari kekurangannya, tetapi apa yang sudah baik dipertahankan dan yang belum baik dan masih perlu dikembangkan lagi. Jangan di dalamnya ini Bu tidak perlu tidak menutup kemungkinan kita berkolaborasi dengan teman-teman. Ada yang refleksinya guru si A, si B, bisalah kita berkomunikasi supaya terjadi kolaborasi yang baik. Jadi di dalam pembelajaran nanti selanjutnya seperti tadi dikatakan komitmen Ibu, nanti pembelajaran berikutnya saat mengajar sudah ada nih refleksi dari yang sebelumnya bahwa oh saya kekurangan waktu, jadi mungkin bisa direfleksi dengan mengatur jadwal seefektif mungkin ya. Oh ini waktunya pemberian materinya saya anak-anak lebih harus diberikan sedikit lebih banyak waktu di bagian diskusi ya, seperti itu. Jadi tadi kan Ibu merasa bagus nih antusiasme anak-anak, cuma waktunya yang kurang. Jadi kita akan ceritanya sebagai sutradaranya di kelas. Jadi kita yang mengatur bagaimana agar kegiatan inti dari pembelajaran itu bisa kita terpenuhi seperti itu Bu. Terima kasih yang banyak Bu karena Ibu sudah mau bekerjasama dengan kami, dengan Pak Akil. Tapi saya yakin bukan cuma sekali ini untuk tugasnya Pak Akil, akan tetapi Ibu selalu observasi karena Pak Akil juga sebagai kepala sekolah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.